Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh memahami dan kami boleh melakukan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara yang terkasih, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu bertekun mencari Tuhan. Ya, kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ada sebuah peristiwa di tengah-tengah kerajaan Yehuda, ketika mereka menyimpang dari Tuhan, mereka tidak mencari Tuhan, dan ketika terjadi peperangan, apa yang terjadi? Mereka kalah, mereka diperbudak, mereka ditawan. Namun, ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit tersebut, dan kemudian mereka datang mencari Tuhan. Bahkan firman Tuhan ini berkata, suku Yehuda, kerajaan Yehuda, mereka berkumpul dengan satu tujuan. Mereka datang untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ketika mereka mengambil sebuah keputusan untuk mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, apa yang terjadi? Mereka mengalami kemenangan dalam hidup mereka. Karena memang firman Tuhan berkata, ketika orang mencari Tuhan, ketika bangsa mencari Tuhan, ketika satu kelompok mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan membela orang tersebut. Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan membela umatnya. Ini yang terjadi, saudaraku. Tetapi, apa yang terjadi? Ketika mereka, orang Yehuda, jauh dari Tuhan, mereka berbuat jahat, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka menganggap mereka hebat, mereka kuat. Apa yang terjadi? Mereka mengalami kekalahan. Kenapa mengalami kekalahan? Karena mereka tidak sungguh-sungguh, tidak bertekun mencari Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih, bagaimana caranya supaya kita hidup berkemenangan di dalam Kristus? Yang pertama yang harus kita miliki adalah kita berbalik dari kehidupan kita yang lama. Kita berbalik yang dulunya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, yang dulunya kita mengandalkan hikmat kita sendiri, mengandalkan pengetahuan kita sendiri. Berbalik dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat, kita datang kepada Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku, kita boleh mengalami kemenangan, terobosan dalam hidup kita. Yang pertama, ayo kita berbalik dari mengandalkan diri sendiri, hidup dalam kejahatan, ayo kita berbalik kepada Tuhan. Ya, kata berbalik itu sama dengan dia bertobat. Dia meninggalkan kejahatannya. Dia meninggalkan ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan kemudian dia datang kepada Tuhan. Saya percaya, ya, kita tidak luput dari kesalahan. Kita tidak luput dari mengandalkan diri sendiri. Tapi lewat firman Tuhan ini, untuk kita boleh mengalami kemenangan, terobosan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, ayo kita tinggalkan mengandalkan diri sendiri. Kita tinggalkan segala kejahatan kita. Dan kita berbalik kepada Tuhan. Saya percaya, Tuhan yang kita sembah, Dia Bapa yang baik. Dia Allah yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ketika kita bersungguh hati datang kepada Tuhan, ketika kita dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Firman Tuhan juga berkata, ya, dalam 2 Tawarik, saya lupa misalnya ayatnya, ya, tapi firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan yang jahat,
dan datang kepadaku. Tuhan berkata, dan aku akan memulihkan negeri mereka. Aku akan memulihkan keadaan mereka. Saya percaya ketika hidup kita, bangsa kita, kota kita berbalik datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, kota kita, dan bangsa kita. Saudaraku yang terkasih, yang pertama kita boleh mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ayo kita berbalik kepada Tuhan. Berbalik dari mengandalkan diri sendiri. Berbalik dari segala kejahatan kita. Datang kepada Tuhan. Untuk saudaraku yang terkasih, yang tahu keberadaan hidup kita, yang tahu keberadaan hati kita, bukan orang lain. Ya, yang tahu keberadaan diri kita sendiri adalah hidup kita. Karena itu, ayo kita belajar untuk introspeksi diri. Ya, kita melihat bagaimana sih sebenarnya keberadaan kita. Kita melihat kondisi hati kita sudah seperti apa sih. Mari kita belajar untuk introspeksi diri. Bagaimana kasih kita kepada orang lain? Bagaimana kasih kita terhadap Tuhan? Apakah hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan? Ayo kita belajar untuk introspeksi diri. Melihat keberadaan hati kita, melihat keberadaan hidup kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata, orang cenderung melihat selumbar di mata orang lain, sedangkan balok di matanya dia nggak lihat. Karena itu saudaraku yang terkasih, ayo kita belajar untuk mengeluarkan dulu balok di mata kita, supaya kita bisa melihat dengan jelas selumbar di mata orang lain. Ini artinya saudaraku, untuk kita belajar untuk introspeksi diri. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana karakter kita, bagaimana kesungguhan kita dalam mencari Tuhan. Ketika kita sudah menyadari itu, kita berada di posisi yang mana, itu akan membuat kita untuk kembali mencari Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku adalah ayo kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ayo kita mengalami pertobatan. Yang kedua, untuk kita boleh mengalami kemenangan terobosan dalam kehidupan kita adalah, yang kedua adalah bertekun dalam mencari Tuhan. Ya, namanya ketekunan, bertekun. Ini sesuatu pekerjaan yang tidak mudah. Kalau contohnya mungkin satu hari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, mungkin masih bisa. Tapi kalau bertekun setiap hari sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi bisa. Ada Roh Kudus yang menolong kita untuk terus bertekun, terus bertekun, terus bertekun setiap hari, setiap hari, setiap hari. Saya percaya ada harga yang mahal di dalam kesetiaan. Ada harga yang mahal di dalam ketekunan. Ya, karena itu saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sebagai murid-murid Kristus, ayo kita belajar untuk bertekun mencari Tuhan, setia mengiring Kristus. Mungkin ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan yang kita hadapi. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak bertekun mencari Tuhan. Malahan, semakin ada tantangan, semakin ada pergumulan, semakin kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya percaya saudaraku, ketika kita berbalik, mengalami pertobatan dalam hidup kita, dan kemudian kita bertekun mencari Tuhan, saya percaya anugerah, kemurahan, pertolongan dari Tuhan kita akan melihat dalam kehidupan kita. Karena itu, ayo pergunakan waktu yang ada selagi masih ada kesempatan. Ayo bertobat, ayo berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, berbalik dari mengandalkan diri sendiri. Dan yang kemudian, yang kedua adalah ayo terus bertekun mencari Tuhan. Ada kekonsistenan, ada hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bangun setiap pagi, cari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin malam hari juga, siang hari juga, ayo berdiam diri sejenak dari setiap aktivitas kita. Kita cari Tuhan. Kita sembah Dia, kita bawa pujian kita bermazmur bagi Tuhan. Saya percaya, itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, mari terus bertekun mencari Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat ada kemenangan besar terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat saat ini Tuhan. Biar kami belajar dari bangsa Yehuda. Ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka mengalami kekalahan. Tapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bertekun mencari Tuhan, Tuhan membela mereka dan mereka boleh mengalami kemenangan.
Biar hal yang demikian juga terjadi dalam hidup kami. Kami berbalik, kami bertekun mencari Tuhan, dan kami percaya kami akan mengalami terobosan, kemenangan dalam hidup kami, dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.